Upaya memelihara lingkungan masjid. Beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk memelihara lingkungan Baitullah, tempat ibadah, tempat yang mulia, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, 1. Memelihara keindahan masjid. 2. Kerja bakti di masjid. 3. Memelihara suasana masjid. 4. Memelihara ketertiban masjid. 5. Memelihara masjid di waktu malam. Dan yang keenam adalah pengecatan masjid. 6 poin ini yang menjadi hal penting untuk memelihara lingkungan masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tempat ibadah, sudah sepatutnya umat Islam membangun masjid itu dengan baik, dengan megah dan indah, sehingga jamaah masuk ke dalamnya merasa nyaman, damai, serta dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Bila masjidnya buruk, masjidnya rusak dan kotor, orang yang beribadah akan merasa jijik dan enggan, serta pelaksanaan ibadahnya jadi terganggu dan tidak khusyuk. Yang pertama yang saya sampaikan di sini yaitu memelihara lingkungan masjid dari sisi keindahan. Membangun masjid tampaknya tidak terlalu susah. Siapapun dapat melaksanakan, asalkan dia mempunyai kemauan dan sumber daya yang memadai. Apakah ada yang sulit? Tentunya ada. Bagian yang sulit apa saja? Yaitu memeliharanya agar masjid tetap baik, masjid tetap terawat, dan masjid tetap indah. Masalah pemeliharaan ini merupakan kelemahan dan kekurangan kita. Bisa kita lihat berbagai macam masjid apa saja. Ada masjid yang dibangun dengan baik, megah dan indah. Tetapi kini masjid itu telah rusak, buruk, kotor akibat kurang dipelihara. Ini bisa menimbulkan sebuah kesedihan bagi kita. Maka upaya yang harus kita lakukan sebagai aktivis masjid
memelihara lingkungan masjid dari sisi keindahan. Poinnya apa? Banyak. Kebersihan ruangan sholat, lantai dan tikar yang bersih wangi, kamar berwudu dan WC-nya yang wangi bersih, tidak ada bau-bau yang menyengat. Banyak ya kita lihat masjid-masjid tidak terpelihara, tempat wudhu, WC kurang diperhatikan, bau kotor, dan apalagi tentunya najis menyengat hidung orang yang melakukan ibadah. Dalam hal ini kebanyakan kita apa? Belum sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Oke, pada intinya upaya memelihara lingkungan masjid yang pertama adalah memelihara keindahan masjid, ya. Poin yang kedua untuk memelihara lingkungan masjid yaitu kerja bakti di masjid. Pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan kerapian masjid merupakan tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab pengurus dan jamaah. Setiap jamaah masjid harus apa? Harus dapat membantu pengurus, baik dalam bentuk apa? Sumbangan pemikiran, apalagi dana, maupun yang tak kalah penting yaitu tenaga. Salah satu kegiatan yang membutuhkan dan melibatkan orang banyak adalah kerja bakti. Keterlibatan jamaah sangat penting, bukan saja karena panggilan tanggung jawabnya, melainkan yang paling penting adalah amal jariah yang nyata dan bernilai di sisi Allah. Dalam kerja bakti, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu waktu, ya. Waktu ini sangat penting. Maka harus ada schedule atau program kerja bakti, ya, yang didasarkan pada rutinitas, baik bulanan atau menjelang waktu-waktu peringatan hari besar Islam. Dalam kerja bakti yang perlu kita perhatikan tak lain dan tak bukan yaitu perlengkapan. Nah, ini banyak orang datang tapi nggak ada alat, maka ini akan sia-sia. Tentunya harus disediakan alat yang memadai, seperti cangkul, arit, golok, sapu. Nah, ini sangat penting, ya. Maka seorang pengurus jangan segan-segan membeli dan mengadakan alat-alat perlengkapan untuk kerja bakti. Yang ketiga yaitu dalam kerja bakti yang perlu diperhatikan konsumsi, ya.
konsumsi. Kerja bakti tidak akan bisa berjalan dengan baik karena orang-orang kehausan dan kehabisan tenaga. Maka ini pengurus harus memperhatikan konsumsi, lebih-lebih jamaah. Memperhatikan, kalau kita lihat di desa-desa itu waktunya kerja bakti, tidak diminta pun masyarakat saling membawa. Nah, ininya. Yang keempat, dalam kerja bakti perlu adanya koordinator. Mengapa? Agar kegiatan lancar, terlaksana dengan baik, lancar dan terarah. Nah, ini perlu adanya koordinator. Jadi yang dikerjakan itu betul-betul dapat berhasil guna dan maksimal. Yang kelima, dalam kerja bakti perlu adanya pembagian tugas. Nah, ini banyak orang kerja bakti tapi tidak tahu tugasnya, tidak ada pembagian tugas. Nah, sehingga dalam kerja bakti saling menggerombol, sehingga terlewati pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka perlu adanya tugas dari masing-masing personel mengerjakan sesuatu sesuai dengan tugasnya. Yang keenam, dalam kerja bakti yang perlu diperhatikan yaitu dana. Mengapa? Karena kerja bakti tentu saja memerlukan dana guna pembiayaannya. Ya, karena sekurang-kurangnya juga ada kebutuhan membeli konsumsi. Membeli apalagi bahan-bahan yang diperlukan untuk memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian. Ya. Dari mana dana diambil? Tentunya dari kas masjid, ya, yang dikumpulkan oleh pengurus dari amal jariyah jamaah. Dalam upaya memelihara lingkungan masjid, yang ketiga yaitu memelihara suasana masjid. Kekusyukan dalam masjid sungguh didambakan oleh setiap jamaah. Maka hal-hal yang perlu kita pikirkan sebagai aktivis masjid: satu, suasana tenang. Ini syarat suasana masjid yang baik adalah tenang. Dari Dari gangguan. Misal suara yang bising, suara yang berisik yang ditimbulkan dari pengeras suara yang konslet, misalkan rusak, kendaraan lewat, bunyi klakson, orang berteriak, orang bernyanyi-nyanyi, orang mengobrol. Nah, ini sehingga jamaah tidak khusyuk untuk sholat, lebih-lebih dalam kegiatan iktikaf, sehingga mengganggu baca Quran, berzikir, bersolawat. Suasana masjid, ya, yang kedua yang harus dipenuhi suasana tertib. Nah, ini
1. Suasana tenang, 2. Suasana tertib. Pengurus masjid berkewajiban apa? Mengingatkan para jamaah, khusus adalah anak-anak dan remaja, agar apa? Tidak berisik, tidak bersendagura, tidak ngobrol, tidak bermain-main. Nah, ini harus tertib, ya. Karena apa? Karena dengan tertib akan menjadikan suasana masjid yang nyaman. Yang ketiga yaitu suasana aman. Apabila di masjid tiada suasana dan rasa aman, maka sangat mengganggu ketenangan dan kekusukan beribadah. Contohnya apa? Masjid harus dilengkapi tempat parkir yang memadai, keamanan yang siap untuk menjaga apa? Kendaraan jamaah yang terparkir, sehingga jamaah nyaman untuk sholat, tidak khawatir motornya diambil orang. Contohnya apalagi? Yaitu keamanan sepatu dan sandal. Pengurus harus menyediakan tempat khusus, ya. Misalkan penjaga penitipan barang, atau disediakan apa? Loker. Nah, ini. Jadi memelihara suasana masjid yaitu suasana tenang, suasana tertib, dan suasana aman. Tadi suasana masjid, ya. Sekarang memelihara ketertiban masjid, ya. Ketertiban masjid itu apa? Masjid harus diperlakukan secara tertib dan santun, ya. Siapapun akan merasa senang, nikmat di dalamnya ketika sholat berjamaah. Contohnya pengaturan rapat dan lurusnya shaf yang rapat dan lurus menunjukkan ketertiban sholat, mencerminkan kekompakan umat, menunjukkan ketertiban sholat. Memelihara ketertiban masjid atas segala apa? Segala kegiatan yang ada, ya, harus tertib. Yang kelima, yang tak kalah pentingnya adalah memelihara masjid di waktu malam, ya. Di siang hari masjid biasanya didatangi pada waktu zuhur, asar, dan Jumat. Kebanyakan masjid dipadati jamaah sampai-sampai harus beribadah di halaman masjid. Di malam hari biasanya waktu maghrib, isya, dan subuh, khususnya di bulan Ramadan. Saban malam masjid senantiasa ramai oleh jamaah. Maka untuk memelihara masjid di waktu malam yang perlu diperhatikan yaitu 1. Penerangan, 2. Penguncian, 3. Apalagi? Kebersihan. Yang keempat, yang tak kalah pentingnya adalah keamanan.
Poin 6 dalam memelihara masjid yaitu pengecatan. Ya. Maka perlu diperhatikan warna cat, ya. Warna cat harus apa? Netral. Juga cocok melambangkan kesucian masjid, ya. Untuk warna apa? Bebas, yang penting pengerjaannya rapi dan mencerminkan kebersihan. 2 yaitu waktu pengecatan. Pengecatan harus dilakukan secara rutin. Sebelum cat kusam, kalau waktunya sudah jadwal pengecatan ya harus dicat lagi. Ya misalkan 1 tahun sekali. Nah, ini ya waktunya jadwal pengecatan, tetap dilakukan pengecatan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, ya. Pelaksanaan pengecatan tentunya bagi masjid-masjid yang banyak penduduknya, yang tidak sibuk, dilakukan dengan cara apa? Gotong royong, ya. Bagi masjid-masjid yang jamaahnya super sibuk, misalkan di perumahan yang elit, maka bisa diserahkan kepada siapa? Pemborong. Yang keempat dalam memelihara masjid di sisi pengecatan yaitu bangunan yang dicat. Apa yang dicat? Tentunya keseluruhan. Jangan sampai sebagian saja, luarnya saja atau dalamnya saja. Lebih-lebih yang paling penting saja. Tapi semua harus dilakukan pengecatan di waktu yang rutin. Baik interior, eksterior, langit-langit yang terpoles cat yang rapi dan asri, niscaya menambah ketenangan dan kekusukan jamaah dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan bagian luar termasuk apa? Pagar di sekelilingnya juga perlu ada pengecatan karena memperindah pemandangan di lingkungan masjid.